Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah SPDI, adalah mahasiswa UPG UIN Ar-Ramili Banda Aceh, angkatan ketiga pada bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMKS Badrul Ulum Kabupaten Aceh Tenggara untuk memenuhi tugas uji kinerja pada PPG 2022 bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kesehatan, lapangan, pencerahan sehingga kita bisa belajar menuntut ilmu supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Sehat semuanya? Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu kepada anak kami Halida. Kami persilakan memimpin doanya. Alhamdulillah dengan berkat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada kami membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah bersama membaca Al-Quran itu Al-Fatihah. Selanjutnya saya mau nanya kepada anak-anakku sekalian, kita absen dulu. Semuanya hadir anak-anakku? Ada yang hadir? Alhamdulillah. Oke. Kompetensi dasar. Jadi pelajaran kita yaitu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dan kehidupan sehari-hari. Dan menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dan kehidupan sehari-hari. Jadi ini pembahasan kita masalah kejujuran. Adapun indikator pencapaian kompetensi, meyakini pentingnya sifat jujur sebagai ajaran pokok agama Islam. Terus kita yakini bahwa sifat jujur itu adalah ajaran agama Islam. Diajarkan kita untuk bersifat jujur, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan, di masyarakat. Itu diterapkan untuk bersifat jujur. Menunjukkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Bagaimana contoh perjuangan jujur itu? Bagaimana akhlak Rasulullah jujur? Harus kita teladani. Harus kita contoh bagaimana akhlak Rasulullah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, menentukan pembagian sifat jujur nanti di
memberikan video ya. Kita lihat videonya ya. Sekilas tak ada yang istimewa dari sosok Agus Khairuddin. Ayah tiga anak ini sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai office boy di sebuah bank yang ada di Jalan KH Nur Ali, kawasan Ruko, Duta Permai Galaksi, Kota Bekasi. Nama Agus dikenal setelah ia mendapatkan penghargaan dari tempatnya bekerja karena mengembalikan tumpukan uang sebesar 100 juta rupiah yang ia temukan. Bagi Agus, apa yang dia lakukan adalah wujud dedikasi pada perusahaan tempatnya bekerja. Atas kejujurannya, Agus mendapatkan award kejujuran dan uang tunai sebesar Rp1.750.000. Dan kita bisa mempelajari bagaimana tentang kejujuran. Dari video ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan membahas masalah tentang contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya untuk melihat seorang sedang berperilaku jujur bisa dilihat di mana saja dan kapan saja. Di bawah ini akan diberikan contoh perilaku jujur di sekolah dan di rumah. Kita lihat orang ini orang yang jujur atau enggak, itu bisa kita lihat. Ini contoh perilaku jujur di sekolah. Ya, apa itu? Yang pertama, tidak mencontek saat mengerjakan soal ujian. Ini contohnya. Kalau ada teman-teman kita yang mencontek, berarti teman kita tidak jujur. Berarti bukan hasilnya, hasil pemikirannya atau hasil daripada dia belajar. Ya, berarti orang tandanya orang malas belajar. Ini. Yang kedua apa? Tidak membohongi uang pembayaran sekolah. Ada SPP, sudah diberikan mamanya, cuma nggak dibayarnya. Ya. Yang ketiga, tidak berkata bohong kepada teman, guru dan staf sekolah. Kepada temannya dia selalu jujur. Kepada gurunya dia selalu jujur. Dan kepada staf-staf di sekolah itu selalu jujur dia. Apapun permasalahannya. Oke. Tidak berbohong saat membeli makanan di kantin. Nah, ini yang paling parah nih. Kadang-kadang dia belinya 2.000, cuma diambilnya 4.000. Berarti itu tidak jujur. Jadi apalagi orang kan penjaga kantinnya tidak memperhatikan. Masukkan kantong kanan, masukkan kantong kiri. Saya beli 2, cuma dia ngambil 4. Ini namanya tidak jujur. Ada di sini seperti itu? Enggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan ada ya. Oke. Yang ketiga, contoh perilaku jujur di rumah. Di antaranya tidak mengambil sisa uang atau kembalian saat berbelanja. Ketika orang tua kalian, mama kalian, bapak kalian menyuruh membeli sesuatu barang, ketika ada kembaliannya itu tidak boleh kita ambil, kita kasihkan. Nah, inilah salah satu sifat jujur. Kita terapkan di rumah. Nah, ada sisa 2.000, 3.000, 5.000, kita kantongkan, kita ambilkan. Nah, ini tandanya kita bukan orang jujur. Nah, itu bukan orang jujur namanya. Kemudian yang ketiga, kemudian selalu mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Nah, ada salah kita sama orang tua, sama orang di rumah. Nah, ketika kita salah kita akui, saya salah. Nah, ini salah satu contohnya. Harus kita terapkan di rumah. Tidak berbohong kepada anggota keluarga di rumah. Jangan mengambil properti rumah tanpa izin. Berbicara apa adanya dan jangan melebih-lebihkan suatu informasi. Tidak boleh kita ada jual-jual barang di rumah. Ini berharga, jualkan. Ini berharga, jualkan. Tidak boleh kita menjual barang yang ada di rumah kita.
Jadi ini harus kita terapkan di rumah. Ya. Yang ketiga, contoh perilaku jujur di masyarakat. Jadi kita kalau di kampung itu tentu kita bergaul dengan masyarakat. Jadi di masyarakat pun harus kita terapkan kejujuran itu. Harus kita terapkan. Bagaimana caranya? Apa contoh-contohnya? Yang pertama, tidak melakukan suap kepada polisi ketika kena tilang. Kita bawa mereka ke kota. Nggak pakai helm. Jadi di tilang polisi kita kasih uang, sogokan, ini nggak boleh. Karena menggunakan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia. Ini kita jual makanan. Makanan itu udah kita buatkan alat-alatnya supaya awet dia, atau supaya tahan lama, atau makanan sudah lama kita goreng lagi, kita masak lagi biar tahan lama. Padahal dia sudah nggak bisa lagi dimakan. Apabila dikonsumsi oleh orang banyak maka bisa menimbulkan penyakit. Ini nggak boleh seperti itu. Itu nggak jujur kita. Berarti kita berbohong melakukan pekerjaan kita itu. Oke? Selanjutnya, tidak memilih pemimpin yang melakukan aksi tangan pajak maupun bagi sembako BLT terhadap rakyatnya agar dipilih kembali. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, ada orang mau calon kepala desa, terus dikasih yang serang pajak. Ini nggak boleh diterima. Kalau tidak terima berarti kita bukan orang yang jujur. Yang terakhir, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita berjalan di lalu lintas, ada lampu merah, tidak boleh kita terobos. Ketika merah berarti tandanya berhenti. Tidak boleh kita terobos. Itu salah kita. Salah peraturan lalu lintas, peraturan jalan ya. Oke. Nah, jadi paham anak-anakku? Ada yang nggak paham? Nggak ada. Oke. Jadi kalau sudah paham, kita akan membagikan kelompok. Oke. Sebelum udah ya, ada semuanya kan? Sudah, Pak. Jadi sebelum kita kalian semuanya memberikan tugas kalian sekitar 10 menit ya, 10 menit lamanya. Kalian perhatikan gambar-gambar yang di sini ya, ada gambar. Perhatikan itu lagi ngapain itu? Ya, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, dan gambar keempat. Oke? Tulis. Ya, gambar pertama, tulis itu. Anak sudah siap? Ya, Pak. Jadi kalau sudah siap, jadi kita akan sama-sama ke depan ya, per kelompok ya, kelompok satu dan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Oke, apa kan dulu? Satu ke depan.
kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gambar ini menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti tidak mengambil barang milik teman atau orang lain. Dan yang kedua, gambar ini menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti tidak memberikan contekan kepada teman saat ulangan ujian. Yang ketiga, gambar ini menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti tidak mengambil uang orang lain. Yang keempat, gambar ini menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti jujur saat sedang berdagang atau menjadi pembeli. Oke. Pada selanjutnya yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tanggapan kami tergambar ini. Jadi tergambar ini dijelaskan menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti tidak mengambil barang teman atau orang lain. Yang kedua, gambar ini menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti tidak memberikan contekan kepada teman saat ulangan atau ujian. Yang ketiga, gambar ini menunjukkan sikap perilaku jujur, seperti tidak mengambil uang orang lain. Yang keempat, gambar ini menunjukkan tentang sikap perilaku jujur, seperti jujur saat sedang berdagang atau menjadi pembeli. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba duduknya seperti biasa. Ini alhamdulillah anak semuanya yang telah yaitu mempresentasikan hasil daripada diskusinya tentang gambar yang telah disajikan tadi ditampilkan. Selanjutnya yaitu pembagian sifat jujur. Ini ada pembagian sifat jujur ya. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sidik sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur dalam perkataan lisan, yaitu sesuai perilaku yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara lalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya ia termasuk jujur jenis ini menempati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu amaliyah, perbuatan kita sehari-hari, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi ini harus kita prinsipkan mulai daripada jujur dalam niat kita, jujur dalam lisan kita, dan jujur yaitu perbuatan kita. Ini kuncinya ya. Insyaallah kita menjadi orang yang jujur. Paham semua anak sekalian? Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, jadi harus kita
kita terapkan contoh-contoh perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, supaya kita akan dihargai oleh orang lain dan orang banyak yang ada di sekitar kita. Mungkin ini sebagai kesimpulan kita semuanya. Oke, jadi sebelumnya kita akan tugas untuk besok ya. Ya, Pak. Ini tugas ya. Tugas kita identifikasilah contoh-contoh perilaku hidup di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sekitar. PR itu Pak ya. Ya. Nah, mungkin ini saja sebagai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, maka kita bacakan Alhamdulillah.